ngumpul di rumah salah seorang warga, adalah sekitar 10-15 orang, saya dikumpulin pakai sarung. Itu seragam juga ayeun, pakai koko, pakai kopiah. Tuh, pakai sarung, pakai sendal, lompat. Jam 3:30 masuk ke rumah warga. Sampurasun. Nanti ini kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan ke depan, saya minta Pak Eka untuk PAUD-nya ngobrol. Kalau Pak Eka kasih PAUD ya? PAUD. Berarti sama kober kan? Iya. Ngobrol Pak Eka sama pengawas, sama penilik, sama Himpaudi. Kira-kira mereka butuh apa nih ke depan? Pelatihan apa? Kemudian kegiatan apa yang dirasakan dibutuhkan. Jadi kayak diskusi. Jadi kita itu harus mampu menyelesaikan masalah itu, berkolaborasi untuk penyelesaian masalah PAUD nih, ngobrol. Pak Eka, semua penilik, semua ketua Himpaudi, ketua IGTKI, pengawas, mungkin ngobrol bagaimana ini kita akan menyelesaikan apa ke depan. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh TK, oleh PAUD, oleh Kober. Praktek-praktek seperti itu kan penting, karena tidak semua orang bisa menjabarkan kurikulum Merdeka, tidak bisa menjabarkan TDBA ke dalam modul ajar. Apa yang saya sampaikan untuk PAUD dan TK ini juga berlaku untuk PKBM, Pak Dadi. Ini ada PKBM enggak? Penilik, ngobrol sama penilik itu tentang PKBM. Ajakan tuh ngobrol tuh peniliknya semua. Kumaha PKBM teh masalah nanaon. Gitu. Masalah PKBM itu apa? Saya pengen PKBM itu menjadi lembaga yang terhormat, bermartabat lah. Jangan orang menganggap PKBM itu sekolahannya kepala desa, sekolahannya anggota dewan yang ingin jadi anggota dewan, anu nangan ijazah. Hilangin itu. Jadi kan PKBM itu jadi lembaga yang bermanfaat, bermartabat. Bisa PKBM-nya bisa ada apa hidup gitu. TDBA ini harus di TK yang mungkin TK termasuk yang belakangan tersentuh. Tapi TK harus menjadi kekuatan besar kita hari ini. Kalau bisa saya pengen TK-TK itu melampaui ekspektasi, melampaui harapan. Kita cuman TK-TK pengen bikin microgreen aja, terus mereka bisa minum microgreen dan mereka ini, tapi ekspektasi kita bisa melebihi itu. Ternyata Kober itu bisa bikin ini, bisa dari microgreen bisa jadi lagu, microgreen bisa jadi pembiasaan minuman sehat di sekolah-sekolahnya. Ini luar biasa kalau menurut saya, kalau itu bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu, dan Ibu Bapak Ibu bisa berkreasi seperti itu. Bapak Ibu jangan terpaku dengan apa yang disampaikan oleh kita, oleh narasumber tentang implementasi TDBA. Saya yakin Bapak Ibu punya kreativitas, punya ekspektasi, punya imajinasi yang bisa melebihi kita, dan itu modal bagi Bapak Ibu untuk melejitkan potensi sekolah Bapak Ibu, potensi Ibu, potensi anak-anak Ibu. Jadi kalau salah konsultasi aja, Pak ini kayak gini gimana, boleh nggak ya gitu. Bisa tanyakan aja, boleh sama saya, boleh sama Kang Rijal, boleh sama pengawas gitu. Laksanakan, Bu. Kita jangan selalu terkungkung oleh pola pikir yang itu-itu saja, asal tidak melanggar kaidah-kaidah, laksanakan. Kadang kita itu terkungkung, sin salah, jangan Pak, kita nggak akan pernah maju. Kreativitas kita tidak akan pernah berkembang kalau kita selamanya merasa harus takut gitu. Maka saya harapkan Bapak Ibu yang belum dapat buku panduan TDBA, ada nggak? Satu sekolah 2 ya, udah semua ya. Nanti kalau yang belum, tinggal bisa didata oleh peniliknya, oleh pengawasnya, atau oleh ketua IGTKI atau Himpaudi. Nanti ada beberapa, nanti bisa minta ke Dinas Pendidikan, karena itu dibuat secara gratis, diberikan secara gratis ya. Terus nanti cari, Bapak Ibu kan sering keliling ya ke desa-desa. Ada kan yang tidak bersekolah kebanyakan di desa mana, di daerah mana. Nanti kita akan edukasi, datang ke situ gitu.
Nah, penilik itu sebenarnya salah satu tugasnya itu, Pak, menjaring, men-scanning daerah mana yang PAUD-PAUD-nya, anak-anak sekolahnya, anak-anak usia PAUD-nya nggak sekolah, cari solusi, lapor ke kita. Apakah kita nanti kerja sama-sama kepala desa atau kita langsung intervensi bangun kober di situ. Bapak Ibu jangan berkecil hati, Pak, saya mah kober di lembur, hese lah TDBAI, nggak paling gampang komo. Ya. Kita itu semuanya udah ada di kepala kita, cuman terhalang oleh mental model yang lama, oleh kebiasaan lama, gitu. Jadi buka lagi bahwa kober itu adalah semasa-masanya kita melatih, meningkatkan motorik anak-anak, membuat mereka bahagia, gitu, membuat mereka bergaul sama teman-temannya, dekat sama teman-temannya, dan dekat sama lingkungannya. Dan itu sesuatu yang mudah. Dulu kita semuanya itu ada yang TK. Ini generasi anak-anak TK bukan dulunya. Bapak Ibu sekolah di TK nggak dulu? Sung yang sekolah di TK baheula. Mana anu sekolah di TK? Ngacung. Anu sekolah di TK ngacung. Ngacung, iya dulu pernah sekolah TK. Itu sekolah TK ketua GTKI. Ngacung sekolah TK, anu nggak sekolah TK, ngacung. Kamu mah masih muda tuh dah. Ngacung nggak apa-apa. Ibu sekolah TK? Wih, Nijar bener sekolah TK. Serius. Kurang kota berarti. Ngacung. Ujara sekolah TK? Oh, halus. Ibu TK? Ibu TK? Di sini? Cung yang sekolah di Kober? Kober baheula mah. Cung nu henteu sekolah TK, ngacung. Yang nggak sekolah TK lebih banyak ya. Pak Kades itu sekolah TK ya. Tidak sekolah TK. Tapi kan hebat. Ini ketua IGTKI tidak sekolah TK loh dulu. Kades nggak sekolah TK. Tapi kenapa mereka tetap eksis? Bisa jadi ketua IGTKI, hebat ini. Bapak Ibu yang nggak sekolah TK, kenapa? Karena mereka tumbuh dan berkembang dalam situasi lingkungan yang memudahkan mereka berkembang. Iya. Kita itu cuma mengorganisir itu kok. Cuman mengorganisir itu lagi. Maka nggak susah sebenarnya. Nanti kalau di tempat-tempat desa-desa tuh, desa-desa yang nggak ada kober-kobernya, bisa nggak kita punya program, misalnya ini IGTK ini atau Himpaudi punya program guru mengajar misalnya, gitu. Nanti seminggu sekali yuk kita giliran datang ke desa itu tuh yang nggak ada kobernya, kita kumpulin anak-anaknya. Kita buat kober alternatif yang beda dari biasanya. Nanti masukin aja ke Dapodik anak-anaknya. Wah, lamun ieu kejadian ya Purwakarta mempunyai inovasi terobosan IGTKI-nya sama Himpaudinya, membuat terobosan menyelesaikan persoalan pelayanan PAUD di tingkat kerjasama dengan penilik, dengan pengawas, dengan Pak Eka. Nggak ada transportnya, tapi pikiran di APBD kan bisa gitu ya, ya nggak? Karena ini untuk crash program menyelesaikan masalah. Ayah sabar ayah saminggu sabar orang honoran ku Pak Eka 50.000 sekali mangkat. Bisa nggak? Bisa daripada jen kegiatan utama ruguh. Indonesia Himpaudi IGTKI Purwakarta punya terobosan yang luar biasa, kan keren ya. Saheula kepala dinas. Nah, bisa nggak kita lakukan itu? Bisa Bu, kita cuma mengorganisir, tinggal barudak ya Pak Kades kumpulkan barudak ya nyanyi apa gitu, yuk kita oray-orayan gitu ya. Ayo coba siapa yang loncat, bisa loncat tali, dipandu ke Bapak Ibu guru. Saya punya inspirasi itu dari mana? Saya itu dulu nggak sekolah TK,
Setiap habis asar, saya itu ada yang ngumpulin itu guru sekolah di SPG, dia itu ngumpul di rumah salah seorang warga, adalah sekitar 10-15 orang, saya dikumpulin pakai sarung. Itu seragam juga ayeuna juga sekolah namu Yunijar pakai seragam batik, pakai koko, pakai kopiah, tuh, pakai sarung, pakai sendal, lompat. Jam 3:30 masuk ke rumah warga, dia rumahnya Mang Kasirun dulu namanya. Masuk ke situ, saya cuma diajar masuk, ayo siapa yang udah datang gitu. Terus di sini, so kita nyanyinya saya masih ingat sampai sekarang. Itu saya paling usia berapa, 3 tahun 4 tahunan itu dulu tuh, yang tekotek yang kayak gitu tuh. Saya ingat itu lagu bukan dari mana, dari Mang Sapon, dari Pak Sapon dulu namanya tuh, dari Pak Sapon ngarannya tuh, gurunya itu. Belajar tekotek, anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Terus gimana? Dia tuh bara risa, iya bisa tuh? Hah? Iya, itu kan belajar berhitung ya. Enggak, ayo anak-anak berhitung 1, 2, 3, 4, enggak kayak gitu. Ternyata belajar pengurangan itu saya belajar itu umur 4 tahun 3 tahun, pakai sarung, pakai kaos oblong, gambar Batman di dia kaosnya teh, Batman and Robin lah mutu salah. Itu kaos kesukaan saya waktu kecil. Jadi kalau waktu kecil ditanya sana ibu saya, mau pakai kaosnya Batman dan Robin, lain Batman, kaos Batman saya nyebutnya kan. Belajarnya itu cuma nyanyi doang. Setelah itu baca surat. Ayo kita belajar sholat, gimana belajar itu baca doa sama itu Al-Fatihah, surat Al-Fatihah yang kayak gitu, doa pendek, doa makan, nyanyi lagi gitu, doa lagi kan. Senengnya. Dan saya bisa sampai hari ini itu. Saya itu waktu itu lagu itu sama lagu iya prokonso taman kanak-kanak, karena daerah saya kan Jawa. Hei teman-teman anak taman kanak-kanak, ya kayak gitu. Prokonso itu para kansa. Indahnya itu, dan itu menyelesaikan persoalan-persoalan yang enggak secara formal dilembagakan dalam bentuk kober hari ini. Enggak, saya dapat sertifikat kober enggak, itu paling seminggu 3 kali itu kalau nggak salah. Gurunya datang ke situ ngumpulin, digebayar tentu mayar. Nah ini kan bagus kalau diterapin. Bisa nggak kita lakukan itu? Bisa, apalagi diintervensi oleh Pak Eka, diintervensi oleh Dinas Pendidikan. Makanya pendiliknya harus bisa mana nih daerah-daerah yang nggak ada kobernya, nggak ada TK-nya, nggak ada RA-nya. Ya Pak Ibu ya, bisa ya? Bisa. Dan saya ucapin terima kasih Bapak Ibu karena hari ini sudah terus membantu pemerintah melayani pendidikan di tingkat PAUD. Terima kasih ya Arijal.